Selamat datang di video ini. Tiongkok memanfaatkan teknologi baru dan inovasi yang mengganggu untuk meningkatkan kemampuan militernya. Kini negara tersebut sedang menguji senjata lasernya yang dapat mengubah wajah pertempuran. Membual bahwa memiliki angkatan laut terbesar di dunia tidak cukup untuk sang naga, karena angkatan laut Tiongkok telah mengajukan rencana yang gila, yaitu pengembangan yang memungkinkannya untuk menghancurkan satelit saingan dengan relatif mudah jika terjadi konflik. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana Angkatan Laut dapat menangani satelit luar angkasa. Sebaiknya bersiap, karena kapal selam Tiongkok memiliki sesuatu yang akan mengubah permainan sepenuhnya. Episode hari ini akan mengungkap perkembangan baru yang akan datang dari Tiongkok yang akan memungkinkan kapal selamnya untuk menyerang kapal selam lain dengan senjata laser. Bayangkan kapal selam ini tersembunyi di bawah permukaan laut, dilengkapi dengan laser kuat yang mampu menargetkan satelit di luar angkasa. Namun, hal ini hampir menjadi kenyataan menurut para peneliti dari Tentara Pembebasan Rakyat yang menggunakan kapal selam yang dilengkapi dengan senjata laser. Senjata laser solid state kelas megawatt dapat tenggelam dan muncul ke permukaan hanya untuk menyebarkan satelit optoelektronik mass to target yang dapat ditarik sebelum menyelam lagi. Konsep ini, yang diusulkan oleh Wang Dan dan timnya dari Akademi Kapal Selam Angkatan Laut, menunjukkan bahwa kapal selam semacam itu dapat diproduksi dan ditempatkan secara massal di berbagai lautan untuk mengatasi ancaman militer. Sekarang, mengapa menurut Anda pengembangan seperti ini diperlukan? Pada dasarnya, tantangan utama dalam misi anti-satelit bukan hanya mencapai target, tetapi juga menyembunyikan serangan. Metode yang ada saat ini, seperti rudal darat ke udara, memiliki kelemahan, terutama karena peluncuran rudal meninggalkan jejak asap yang terlihat jelas yang menunjukkan asal-usulnya, sehingga rentan terhadap serangan balik. Satelit juga menjadi lebih kecil dan lebih padat, terutama yang berada di jaringan Starlink. Menggunakan rudal untuk melawan satelit-satelit ini tidak efisien karena ketahanan dan redundansi jaringan. Tim Wang menyoroti bahwa kapal selam berbasis senjata laser dapat mengatasi masalah ini. Mereka membayangkan sebuah proses di mana kapal selam yang dilengkapi dengan senjata laser ini dikerahkan ke wilayah laut tertentu dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang satelit dalam jangkauan. Operasi tersebut akan bergantung pada kekuatan eksternal untuk menentukan posisi satelit secara tepat. Setelah satelit berada dalam jangkauan, kapal selam akan meningkatkan tembakan senjata lasernya dan kemudian tenggelam lagi untuk menghindari deteksi dan menunggu instruksi lebih lanjut. Menarik, bukan? Meskipun Tiongkok berkolaborasi dengan Tesla milik Elon Musk pada kendaraan listrik, mereka memandang SpaceX milik Musk sebagai ancaman keamanan. Data resmi mengungkapkan Tiongkok memiliki lebih dari 900 satelit, sedangkan Amerika memiliki sekitar 7.000 satelit, yang sebagian besar merupakan bagian dari Starlink. Pada tahun 2021, dua satelit Starlink berada sangat dekat dengan stasiun luar angkasa Tiongkok, sehingga mendorong tindakan darurat dan meningkatkan kekhawatiran Beijing tentang potensi penerapan militer dari satelit-satelit ini. Terdapat spekulasi bahwa satelit Starlink di masa depan dapat membawa muatan untuk keperluan militer seperti pengintaian dan interferensi elektronik. Kolaborasi Pentagon dengan SpaceX pada program Starshield, yang bertujuan untuk memantau senjata hipersonik Tiongkok, telah memperdalam kekhawatiran ini. Meskipun ada tantangan teknologi dalam mengembangkan senjata laser seperti penyimpanan energi dan manajemen panas, Tiongkok telah mempercepat penelitiannya dan mencapai kemajuan penting sejak keterlibatan Starlink dalam konflik Ukraina. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Advancements ini mencakup laser solid state yang kuat dan kompak, sistem catu daya yang canggih,
dan teknologi serat optik inovatif yang mampu mentransmisikan sinar laser berkualitas tinggi. Hal ini membuat AS sangat khawatir dengan kapal selam rudal strategis Tiongkok yang selalu waspada terhadap serangan kedua misi nuklir yang sangat rentan terhadap ancaman udara. Perlunya tindakan perlindungan seperti kapal selam yang dilengkapi laser semakin ditekankan. Karena kapal selam ini dapat mengganggu atau menghancurkan satelit musuh, memastikan penyembunyian peluncur rudal, dan meningkatkan efektivitas serangan balik nuklir. Keserbagunaan kapal selam yang dilengkapi laser lebih dari sekadar operasi anti-satelit. Mereka juga dapat dikerahkan untuk berbagai tugas lain seperti bertahan melawan pesawat anti kapal selam, mengawal kapal dagang atau kapal selam rudal strategis, melakukan tugas anti-rudal di perairan musuh, dan menargetkan fasilitas darat seperti radar dan kilang minyak. Unit penyimpanan senjata laser berkekuatan 150 kW. Misalnya, dapat merusak peralatan pendeteksi pesawat anti kapal selam dalam sepersekian detik dan memiliki jangkauan efektif lebih dari 20 km. Penembakan terus-menerus bahkan dapat menembus badan pesawat. Meningkatnya aktivitas transportasi laut Tiongkok menyoroti hal penting lainnya, peran kapal selam ini. Jika jalur pasokan maritim Tiongkok dihentikan, hal ini akan berdampak signifikan terhadap kemampuan negara tersebut untuk memperoleh pasokan perang yang penting, khususnya minyak. Kapal perang permukaan biasanya dikawal oleh kapal dagang, namun mudah dideteksi dan rentan terhadap serangan. Kapal selam menawarkan kemampuan siluman dan serangan yang unggul, serta swasembada yang mampu melakukan misi bawah air yang diperluas dan dilengkapi dengan senjata laser. Kapal selam ini dapat bertahan dari serangan udara terhadap kapal dagang dan menyerang kapal permukaan dan kapal selam musuh dengan rudal dan torpedo. Kemajuan pesat Tiongkok dalam teknologi laser didorong oleh ancaman yang dirasakan dari Starlink dan jaringan satelit serupa, mencerminkan komitmen negara tersebut untuk memperkuat kemampuan pertahanannya. Potensi penyebaran kapal selam yang dilengkapi laser mewakili perubahan signifikan dalam strategi militer yang menekankan siluman dan presisi dalam melawan jaringan satelit modern. Dapatkah pendekatan inovatif ini mendefinisikan ulang dinamika peperangan modern? Mari kita tunggu dan lihat. Integrasi sistem laser berteknologi tinggi pada kapal selam bukannya tanpa tantangan. Kendala teknologi seperti pembuangan panas, penyimpanan energi, dan penargetan laser yang presisi memerlukan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan. Namun, kemajuan Tiongkok di bidang ini menunjukkan tekadnya untuk mengatasi hambatan ini dan mempertahankan keunggulan strategisnya. Mengerahkan kapal selam yang dilengkapi dengan senjata laser canggih memang dapat merevolusi perang angkatan laut, sehingga mempersulit musuh untuk mendeteksi dan melawan operasi Tiongkok. Konsep penggunaan kapal selam untuk melaksanakan misi anti-satelit, melindungi aset-aset strategis, dan menjamin keamanan rute pasokan angkatan laut menunjukkan keserbagunaan dan kepentingan strategis dari kapal-kapal ini. Seiring dengan Tiongkok yang terus meningkatkan kemampuan angkatan lautnya, potensi penerapan kapal selam yang dilengkapi laser kemungkinan akan semakin luas. Sehingga memberikan peluang dan tantangan baru bagi ahli strategi militer di seluruh dunia. Kemajuan Tiongkok dalam teknologi kapal selam laser menandakan lompatan besar dalam kemampuan angkatan laut maupun perang luar angkasa. Para ilmuwan Tiongkok menggabungkan kedua departemen tersebut. Pengembangan kapal selam yang dilengkapi laser yang mampu menargetkan satelit secara diam-diam menunjukkan komitmen Tiongkok untuk mempertahankan keunggulan strategis. Selain itu, para ilmuwan Tiongkok juga memelopori penggunaan teknologi propulsi laser untuk menciptakan gelembung udara di permukaan kapal selam guna mengurangi hambatan dan menghasilkan gelombang kejut senyap sebagai penggerak. Inovasi ini menyoroti kemajuan Tiongkok dalam teknologi laser yang menunjukkan potensinya untuk mengubah permainan operasi angkatan laut sepenuhnya.
Integrasi sistem laser ke dalam kapal selam tidak hanya meningkatkan kemampuan siluman dan efisiensi, tetapi juga menempatkan negara ini jauh di depan dalam persaingan militer. Dengan banyak hal mengenai perkembangan baru yang akan datang dari Tiongkok, kapal selamnya yang dilengkapi senjata laser dapat menyerang Starlink dan satelit lainnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.